Huh? 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 Halo guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi di video kali ini aku akan memberikan sedikit materi PKN dari bagian 1 Pancasila unit 3 tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila, dan juga dari bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia unit 2 tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke inti video kali ini, tentunya kita harus kenalan dulu dong. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Tiara Yulita Stefani dari 10 Kecantikan 1 SMK Negeri 6 Semarang. Oke, karena kita udah saling kenal nih, jadi kita langsung aja masuk ke video yang akan kita pelajari bareng-bareng. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, aku akan menjelaskan materi tentang peluang dan tantangan dalam penerapan Pancasila. Tapi sebelum kita masuk ke materi, aku akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global, di mana karena kecanggihan teknologi informasi, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain di wilayah, daerah, dan bahkan negara yang berbeda. Oke, itu dia tadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, teman-teman, negara kita ini, Indonesia itu mempunyai dasar negara yaitu Pancasila. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentunya, dalam proses penerapannya, kita akan menghadapi tantangan-tantangan baru. Apalagi di era yang sudah maju ini, teknologi informasi sudah berkembang semakin pesat. Namun, tentu saja ada peluang atau faktor-faktor yang mendukung kita dalam proses penerapan Pancasila di era media sosial. Maka dari itu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dan juga teknologi informasi. Pada era sekarang, berkat perkembangan teknologi informasi, dunia seolah tak berjarak. Kita dapat terhubung dengan siapapun dan dari manapun. Kita yang berada di Indonesia juga dapat melihat dan membaca peristiwa yang terjadi di negara lain. Ini tentu berbeda dengan era awal kemerdekaan, di mana kemajuan teknologi informasi tidak sepesat saat ini. Perkembangan teknologi informasi ini tentu memberikan peluang sekaligus tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dengan bantuan teknologi informasi, kita dapat mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Tak hanya itu, budaya-budaya atau kebiasaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila juga bisa menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain. Berikut adalah tradisi-tradisi yang ada di Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Yang pertama, ada tradisi ngejot. Di Bali ada tradisi yang bernama ngejot. Nah, tradisi ngejot ini adalah tradisi yang dilakukan dengan cara memberikan makanan kepada tetangga
yang berlangsung dan mengharmoniskan pemeluk Islam dan Hindu. Yang kedua, ada tradisi Pela Gandong. Di Maluku ada tradisi yang bernama Pela Gandong. Tradisi ini yaitu suatu perjanjian persaudaraan satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga ketika terikat dengan perjanjian persaudaraan, maka ia harus saling tolong-menolong dan saling membantu meskipun berbeda agama. Keren-keren banget ya tradisi yang ada di Indonesia. Meskipun mereka berbeda agama, tapi mereka tetap bisa saling berbagi dan saling tolong-menolong. Nah, tradisi-tradisi Indonesia seperti tadi dapat disebarluaskan ke seluruh dunia dengan media sosial dan bisa menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat juga beberapa tantangan atau faktor-faktor yang menghambat kita dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari saat perkembangan teknologi informasi. Kira-kira apa saja ya yang menjadi tantangan atau faktor-faktor penghambat kita dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak video berikut ini. Karena teknologi informasi yang begitu cepat, hoaks dan ujaran kebencian juga dapat menyebar dengan cepat, sehingga kita dapat terpengaruh hal-hal buruk dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dengan teknologi informasi pula, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat menyebar dengan cepat. Ide-ide yang mengarah kepada radikalisme dan terorisme juga dapat tersebar luas di media sosial. Maka dari itu, kita harus bijak dalam memilih informasi mana yang benar dan tidak. Kita juga harus mencari kebenaran suatu berita yang beredar, sehingga kita tidak salah paham dalam menangkap suatu informasi, dan kita juga harus bisa berpancasila di era media sosial. Hampir semua orang di dunia ini pasti mempunyai media sosial, termasuk kita sendiri. Nah, di media sosial pasti terdapat banyak sekali hoaks yang sudah tersebar luas. Ujaran kebencian, radikalisme, dan lain-lain yang menyimpang dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, di sisi lain, media sosial juga bisa digunakan untuk menyebarkan ide-ide atau gagasan yang baik. Contohnya, seperti aktivitas mengumpulkan dana melalui media sosial untuk membantu pengobatan orang sakit, untuk anak yatim piatu, atau memperbaiki rumah, dan masih banyak lagi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media sosial itu memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia dapat menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan. Namun, di sisi lain, ia juga dapat menjadi alat yang menyebarkan kejahatan ke seluruh dunia. Intinya, kita harus tahu bagaimana caranya agar media sosial dapat digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menyebarkan hoaks atau berita yang tidak benar. Kak, gimana sih cara kita ikut berpartisipasi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di era media sosial ini? Caranya yaitu kalian bisa membuat video edukasi tentang nilai-nilai Pancasila. Kemudian bisa kalian upload di media sosial sehingga orang-orang bisa tahu betapa pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Atau bisa juga langsung kalian praktekkan di rumah masing-masing, karena biasanya generasi Z atau generasi sekarang ini lebih suka praktek secara langsung atau bukti nyata
daripada hanya mendengarkan saja tanpa ada bukti nyatanya. Nah, teman-teman, itu dia tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai materi PKN tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Semoga penjelasan saya tadi bisa sedikit bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa mengetahui betapa pentingnya penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan satu materi lagi yang berbeda, yaitu pengenalan norma di kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan video saya berikutnya. Dadah. Halo guys, kembali lagi bersama aku Tiara Yulita Stefani sebagai pembicara di sini. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, aku akan menyampaikan satu materi lagi yang berbeda, yaitu tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti di materi sebelumnya, aku juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di materi kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita di materi kali ini, teman-teman. Oke, karena kita udah tahu tujuan pembelajaran kita, just langsung aja kita masuk ke materi yang akan kita bahas bareng-bareng. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan norma itu? Jadi, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan atau ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Norma sendiri memiliki dua makna, yaitu yang pertama sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat dan dipakai sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendalian perilaku yang sesuai. Yang kedua, sebagai aturan, kaidah, atau ukuran yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai atau mempertimbangkan sesuatu. Ada 4 norma yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada norma susila, yang kedua norma sosial, yang ketiga norma agama, dan yang keempat norma hukum. Yang pertama adalah norma susila. Norma susila adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia, yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat. Contoh norma susila di lingkungan masyarakat, yang pertama, menjaga batasan privasi dengan tidak melanggar hak-hak manusia. 2. Mengenakan pakaian yang sopan dan pantas. 3. Tidak berhubungan intim dengan pasangan sebelum sah menjadi suami istri. 4. Tidak mencuri hak milik orang lain. Contoh norma susila di sekolah yaitu berbicara dengan jujur dan menghindari penipuan. 2. Menghormati privasi orang lain. 3. Menghargai keberagaman budaya, agama, dan etnis. 4. Menghargai waktu orang lain. Yang kedua yaitu norma sosial. Norma sosial atau kesopanan yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya. Contoh norma sosial di lingkungan masyarakat, yang pertama, menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. 2. Menghormati orang yang lebih tua. 3. Menghargai hak antar anggota masyarakat. 4. Membuang sampah pada tempatnya. Contoh norma sosial di lingkungan sekolah, yang pertama, menaati peraturan kelas. 2. Bertutur kata sopan dan santun kepada warga sekolah.
3. Memakai seragam sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku di sekolah. Yang ketiga yaitu norma agama. Norma agama yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Contoh norma agama di lingkungan masyarakat yaitu menghargai ibadah masing-masing umat beragama. 2. Berbuat baik kepada siapapun. 3. Menolong sesama terutama jika ada orang yang sedang membutuhkan bantuan. 4. Menghargai serta menghormati orang lain. Contoh norma agama yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati teman yang memiliki perbedaan keyakinan atau agama di lingkungan sekolah. 2. Tidak mencuri barang milik orang lain. 3. Menjaga fasilitas dan kebersihan lingkungan sekolah, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Yang terakhir atau yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau DPR, DPRD di berbagai tingkatan. Contoh norma hukum di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tidak melakukan tindak kriminal seperti mencuri, menipu, bahkan membunuh. 2. Setiap warga negara wajib membayar pajak. 3. Semua warga masyarakat wajib menjaga keamanan masyarakat. Contoh norma hukum di lingkungan sekolah. Yang pertama, siswa tidak boleh terlambat. Yang kedua, siswa wajib memakai seragam beserta atribut dengan rapi dan lengkap. 3. Untuk siswa laki-laki, rambut tidak boleh panjang. Itu dia tadi 4 norma yang harus kita ketahui. Selanjutnya kita akan belajar mengenai apa saja fungsi-fungsi norma. Fungsi norma yaitu dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tertib. 2. Memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. 3. Membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang berlaku. Jika tidak ada norma, maka masyarakat tidak akan memiliki pedoman dalam berperilaku, sehingga mengakibatkan konflik atau permasalahan di masyarakat. Yang kedua, kejahatan dan kriminalitas juga akan terus berkembang tanpa ada rasa penyesalan dari para pelakunya. Jadi, norma di suatu lingkungan itu sangat amat penting, karena jika tidak ada norma, lingkungan tidak akan terasa aman, damai, dan tentram. Norma juga memiliki 2 sifat, yaitu norma tidak tertulis dan tertulis. Norma tertulis contohnya yaitu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang tersedia. 2. Dokter yang harus menjaga informasi pribadi pasiennya. 3. Seorang wartawan harus menulis berita berdasarkan fakta. Sedangkan norma tidak tertulis contohnya yaitu 1. Antar tetangga harus saling membantu jika ada kesulitan, dan juga tidak boleh membunyikan musik terlalu keras. Dalam norma, jika ada yang melanggar norma yang berlaku, akan mendapat hukuman dengan ketentuan yang telah disepakati anggota masyarakat. Sedangkan yang menunaikan norma dengan baik akan mendapatkan ganjaran, setidaknya berupa pujian, hadiah, dan hukuman. Dalam norma terkadang berupa pemberian dan sanksi sosial, bukan pemberian material ataupun hukuman fisik, tetapi berupa pujian karena melaksanakan norma atau gunjingan karena melanggar aturan yang telah disepakati dalam norma. Jadi,
Kalau kita nggak mau dijauhin sama tetangga kita atau teman-teman kita, kita harus melaksanakan norma dengan baik dan juga benar. Nah, jadi itu dia sedikit materi dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Sekian, terima kasih. Dadah.